Pengertian kesulitan belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Blazig dan Jones, menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan belajar adalah individu yang normal inteligensinya, tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik persepsi, ingatan, perhatian, ataupun fungsi motoriknya. Yang kedua, Siti Mardianti menganggap kesulitan belajar sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan tersebut mungkin disadari atau tidak disadari oleh yang bersangkutan. Yang ketiga ada Trusman Hakim. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan itu menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya kekurangan berhasil dalam mencapai tujuan belajar. Gejala dalam kesulitan belajar. Yang pertama ada hasil yang dicapai rendah di bawah rata-rata kelompoknya. Maksudnya adalah anak yang kesulitan belajar, ia akan mempunyai skor di bawah rata-rata teman-temannya. Yang kedua, ada hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya. Ini karena seorang anak yang mempunyai kesulitan belajar, ingatannya akan terus menurun bila tidak diarahkan yang lebih baik dan memotivasinya. Yang ketiga, ada hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Ini mungkin ada murid yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapai selalu rendah karena dia tidak bisa mengingat-ingat pembelajaran yang sebelumnya. Yang keempat, ada lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Maksudnya, ia selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Misalnya, rata-rata anak dapat menyelesaikan satu tugas dalam waktu 30 menit. Maka anak yang mengalami kesulitan belajar akan memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kelima, menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, dan sebagainya. Yang keenam, menunjukkan perilaku yang menyimpang dan dari norma, seperti datang terlambat, suka membolos, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, dan lain-lain. Yang ketujuh, menunjukkan gejala emosial yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, merasa rendah diri, dan lain-lain. Dampak kesulitan belajar. 1. Dalam perkembangan kognitif. Yang kedua, dalam perkembangan bahasa. Ketiga, dalam perkembangan sosial emosi. Yang keempat, dalam perkembangan perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian, aksesibilitas kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kesulitan belajar membaca atau disebut juga dengan disleksi. Sarana khusus yang diperlukan oleh anak yang mengalami kesulitan belajar membaca. Contohnya yaitu kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat. Aksesibilitas kesulitan belajar selanjutnya yaitu yang kedua, belajar bahasa. Itu merupakan sarana khusus yang diperlukan oleh anak yang mengalami kesulitan belajar bahasa atau remedial bahasa. Dalam melakukan aksesibilitas belajar bahasa ini meliputi yang pertama, kartu abjad, yang kedua, kartu kata, dan yang ketiga, kartu kalimat. Kemudian ada kesulitan belajar menulis atau disgrafi. Ini merupakan sarana khusus yang diperlukan oleh anak yang mengalami kesulitan belajar menulis atau remedial menulis. Ini dengan cara yang pertama, kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat, balok bilangan 1, dan balok bilangan 2. Selanjutnya, kesulitan belajar matematika atau diskalkulia.
Kesulitan ini dapat dibantu dengan sarana khusus yang diperlukan oleh anak yang mengalami kesulitan belajar matematika atau remedial matematika. Sarana khusus tersebut meliputi yang pertama, balok bilangan, yang kedua, balok bilangan 2, dan yang ketiga, pias angka, yang keempat, kotak bilangan, yang kelima, papan bilangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dalam lingkup pendidikan. Yang mana dijelaskan bahwa anak yang mengalami kesulitan belajar sangatlah memerlukan motivasi agar bersemangat dalam belajar. Maka dari itu, perlunya alat akomodasi yang dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran anak. Akomodasi pembelajaran merupakan penyesuaian dan modifikasi program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak. Modifikasi dan penyesuaian tersebut mengacu pada prinsip keberhasilan untuk menghindari kegagalan pada anak. Di sini juga disebutkan ada dua aspek akomodasi. Yang pertama yaitu materi dan cara pengajarannya. Lalu, yang kedua tentang lingkungan belajar. Dalam materi dan cara pengajaran, dijabarkan bahwa harus memastikan perhatian anak terhadap guru, memberikan pengulangan dalam menjelaskan suatu materi, mendorong teman lain untuk membantu anak dalam menjelaskan materi. Selanjutnya, memperoleh penggunaan alat bantu. Alat bantu tersebut seperti komputer, kalkulator, serta perekam suara. Lalu, memberikan bantuan lebih sering saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya, mempergunakan buku dan sumber belajar lain yang lebih mudah. Lalu, dalam aspek lingkungan belajar, di sini dijabarkan bahwa yang pertama, menempatkan siswa di urutan depan. Kedua, menempatkan siswa pada kelompok tertentu atau secara kemampuan mereka. Yang ketiga, menyediakan tempat ujian atau ulangan di tempat yang terpisah bagi anak dengan kemampuan terbatas. Lalu yang terakhir, dalam ujian perlu pendampingan. Kemudian, akomodasi yang ketiga yaitu ada tuntutan dan waktu penjadwalan, yaitu yang pertama, memberikan waktu lebih banyak dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, memberikan jeda untuk beristirahat. Lalu ada akomodasi yang keempat, tugas dan penilaian kelas. Yang pertama, ada membersihkan tugas lebih sedikit dan lebih mudah. Yang kedua, tes lisan. 3. Menuliskan daftar tugas bagi siswa yang belum bisa menulis. Yang keempat, membuat PR yang sesuai dengan kemampuan anak daripada teman-teman. Lalu ada strategi dalam menentukan akomodasi pembelajaran. Yang pertama, kesulitan menulis dan membaca permulaan, yaitu yang pertama, dengan cara membaca soal. Yang kedua, menuliskan daftar tugas bagi anak yang belum bisa menulis. Yang ketiga, menyediakan tutor sebaya. Yang keempat, memperbolehkan anak keluar untuk menerima pembelajaran di luar. Lalu ada strategi yang kedua, yaitu mengerjakan soal lama. Yang pertama, tambahan jam dan pendampingan. Itu sangat dianjurkan. Lalu, yang kedua, menurunkan jumlah dan tingkat kesulitan. Yang ketiga, memperolehkan alat bantu. Yang keempat, pemberian waktu tambahan untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, perhatian mulai beralih. Strategi yang ketiga, dalam perhatian, jika perhatian mulai beralih, yang pertama yang harus dilakukan, memanggil nama anak saat menyampaikan materi. Yang kedua, menampilkan peraga yang menarik. Yang ketiga,
pemastian perhatian anak sebelum menjelaskan materi. Lalu strategi yang keempat, memotivasi belajar rendah. Motivasi belajar rendah yaitu menurunkan tingkat kesulitan materi maupun PR. Yang kedua, menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, pemberian bantuan. Strategi penentuan akomodasi pembelajaran yang kelima yaitu kesulitan memahami materi, seperti tutor sebaya, pengulangan materi, membuat PR dan tugas sesuai dengan kemampuan anak. Lalu, menggunakan alat bantu seperti komputer, gadget, dan lain-lain. Yang keenam, suka mengganggu teman. Yang pertama, yang harus dilakukan yaitu menempatkan duduk dia di paling depan, sehingga anak dapat terkontrol oleh gurunya. Lalu yang kedua, menempatkan ABB pada kelompok tertentu.